Rahasia kemenangan keberhasilanmu tahun ini adalah Shalom sahabat John Pregado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Sahabat, apabila diberkati melalui video-video kami, marilah dengan murah hati share video ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga diberkati seperti kita. Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, oleh anaknya yang luar biasa, pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan pesan dan persiapkan alat tulis dan kelengkapan lainnya untuk sama-sama mendengarkan pesan penting yang akan dibagikan buat kita. Sebelum kita lanjut, jangan lupa sahabat untuk menekan subscribe dan juga berikan like dan juga share video ini. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami menyiapkan hati, pikiran kami untuk sama-sama mendengarkan pesan yang penting ini. Berkatilah kami, sehingga kami boleh mengerti, mencatat, membagikan pesan ini kepada teman-teman yang lain. Berkati anakmu, hambamu yang akan membagikan pesan penting. Berkati sahabat John Pregado dimanapun berada. Terima kasih, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus, amin. Saudara, ini yang Tuhan katakan untuk meraih the best, berkat yang terbaik. Saudara, yang pertama, saudara ya, taatilah pemimpinmu, tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Usahakan supaya mereka dapat memberi laporan kepada Allah tentang saudara dengan sukacita, bukan dengan duka cita. Sebab kalau demikian halnya, saudara juga yang akan menanggung akibatnya. Saudara, Tuhan itu ngomong gini, perhatikan nak, pertama, rahasia kemenangan keberhasilanmu tahun ini adalah ketaatan. Ketaatan terhadap pemimpin di atasmu, ketaatan terhadap Roh Kudus, ketaatan terhadap Tuhan, anak-anak ketaatan terhadap orang tua. Saudara, ketaatan. Saudara, dan Alkitab bilang begini, Tuhan sampai ngomong gini, taat dengan sukacita sampai pemimpinmu bersukacita. Dengarkan baik-baik, ini rahasianya. Taat dengan apa saudara? Sukacita sampai pemimpinmu bersukacita. Saudara, ada orang taat tapi ngerutu, ya, disuruh puasa sebel banget. Nah, itu taat tidak dengan sukacita. Saudara, ada yang taat tapi dengan begini, terpaksa nih, saya ini disuruh sama Tuhan kawin, jadi ya kawin sama dia. Saudara, tidak akan pernah menikmati. Saudara, saya ngomong ya, saya disuruh Tuhan menikah umur 21. Dan hari itu saya berkata gini, ya, saya bilang, saya tahu ini baik. Saudara, dan saya sampai hari ini berkata, kalau saya nggak taat hari itu, saya tidak dapat apa yang hari ini saya dapat. Saya disuruh menikah sama Pak Paul. Kalau saya hari itu tidak menikmati Pak Paul, ya, saya tidak punya anak pintar-pintar kayak Joshua sama Stephen. Saya tidak punya saudara cucu yang kayak Elion Mami El. Saudara, saya selalu berkata, Tuhan, you are the best. Saudara, Tuhan minta saya, pada waktu saya, saudara ya, SMP, Tuhan bilang begini, baca Alkitab sehari 4 fatsal, tapi setiap minggu baca 1 buku. Kalau hari itu saya tidak lakukan dengan sukacita, saya tidak bisa jadi pemimpin besar hari ini. Sampai saya selalu bilang, Tuhan, kenapa ya ada orang goblok banget hari ini nih ya, hari ini ya. Saya tuh kalau dengar beberapa orang, saya sampai udah nggak pengen ngurusin. Setiap kali Tuhan ngomong begini, jodohmu itu ngomong gini, saya nggak suka. Masa hidup saya terus ditetapkan oleh Tuhan, diatur-atur? Dengar ya anak-anak, kalau Tuhan
ngomong sama kamu karena Tuhan masih sayang dan melihat orang tuamu. Tapi reaksimu seperti itu, jangan harap Tuhan tentukan hidupmu. Ada satu titik Tuhan akan bilang gini, sakarepmu. Dan kalau Tuhan sudah bilang sakarepmu, engkau sudah jadi Esau. Dengan air mata pun kau tidak akan pernah dapat apapun warisan dan jatah. Kalau hari ini pemimpinmu masih ngatur engkau, belajar menerima dengan sukacita. Tapi kalau setiap tugas, misalnya nih, saya kemarin bawa Matthew ke Samarinda. Saudara, saya sebenarnya sudah berkali-kali mau bawa dia. Nih sedikit. Tapi berapa kali saya mau bawa dia ke Jogja, mau bawa kemana, reaksinya gini, aduh bu, depannya aja udah kata haduh. Dan begitu haduh saya selalu gak jadi. Mana Matthew? Matthew, berapa kali kamu bilang aduh saya gak jadi? Betul? Saya batalin. Baru kemarin dia jawab gini, siap. Dan saya tanya, dapat berkat banyak kan Matt? Saudara makan enak terus kan Matt? Nginep aja di hotel yang sangat mewah. Tapi saya dengar kata aduh dia, saya batalin. Ini bukan pertama kali, sudah 5 kali saya mau bawa. Tapi dia selalu mulai dengan kata aduh. Sudah, saya langsung bilang nggak usah, nggak jadi. Dan itu Tuhan, dan itu Roh Kudus. Saudara, dan Tuhan bilang itu yang membuat aku nggak berhenti ingin membawamu ke dalam kemuliaan dan kemuliaan lebih lagi. Saya sudah guyon sama Tuhan. Tuhan, mana lagi yang lebih sedap lagi? Padang gurun aja kerennya kayak begini. Ya, apalagi nih Tuhan. Ya. Dan Tuhan bilang, tenang, aku masih sediakan banyak tempat kita bermesraan. Bisakah saudara? Ya, saya selalu bilang sama banyak orang, hari itu Joshua sama Kesia ditembak di kebaktian loh, saudara. Bilang kamu harus menikah tahun ini. Dan kemudian dibilang 999. Saudara, hari itu kalau dia menolak dan mengundur 3 bulan saja, COVID tidak ada. Tapi hari itu pesta termegah. Saudara, pestanya Joshua 3 kali. Kebaktian pagi, kebaktian sore di samudra, 5.000 orang. Dan hari itu saudara, di tempat ini, saudara mau tahu berapa hari itu? 15.000. 15, masih ingat 9 gerbang? 15.000. Dan saya tidak keluar 1 sen pun. Semua orang, sampai saudara kalau masih ingat, dibagikan mutiara asli, kalung yang dilapis emas asli. Hari itu kalau Joshua sama Kesia cembetut, hari itu kalau mereka berkata begini, apa-apaan sih, masa kawin aja diatur, habis. Tuhan tiba-tiba gak mood gini, sudah ya, jangan harap aku sentuh hidupmu. Kawinnya kenapa? COVID, gak ada yang datang. Pakai saudara Zoom kawinnya. Jangan pernah tidak bersukacita. Tahun ini lakukan ketaatan dengan apa saudara? Sukacita. Sampai buat pemimpinmu bersukacita. Sampai Tuhan itu gini, yes nak. Sampai Roh Kudus bilang, yes nak. Saudara bayangan ya, sekali lagi saya cerita nih. Saudara, Ibu Nita itu buat saya rempong banget. Saudara tahu rempong?
Saudara bayangin ya, kemana-mana dia bawa tas segede gaban, diangkut. Sampai saya ini ngomong gini, duh Tuhan ya. Dan kalau saudara tahu, karena dia ngangkut tas, bawa tas di sini, pakai ini, jatuh terus tasnya, saudara. Ininya yang jatuh terus. Jadi di mana-mana orang udah ketahuan. Saya udah bilang, percumalah Nit, ya orang udah tahu kita gara-gara lu cara makainya kesinilah, kesitulah, ngeblak ke belakang. Saudara, gara-gara apa dia bawa tas? Saudara, tas segede-gede gaban. Saudara, saya ini bilangnya gini, dalam hati ya. Saya dalam hati ngomong begini, aduh Bu, kalau mau bagi-bagi itu yang gampang ya. Ibu Nike bagi-bagi gantungan kunci 1000. Nah itu buat saya praktis. Kan gantungan kunci cilik ya, 1000 itu cuma kotak kecil lah saudara ya. Praktis. Saudara, dia bagi-baginya apa? Air. Saudara, yang dia bawa tenteng itu karena dia bagi-bagi apa? Air. Berat saudara. Tapi ketika saya protes, sudah mau tahu, Tuhan ngomong gini, kamu tahu kenapa aku jatuh cinta sama anak itu? Karena dia taat. Aku bilang aku sumber air hidup. Aku mau bagikan mereka air. Saudara bayangkan, di sana panasnya 52 derajat. Panas itu dia itu yang dia tenteng itu cool box loh saudara. Jadi esnya itu semua dingin. Ketemu tukang sampah, ketemu pembersih, dibilang water, cool water. Siapa yang nolak? Semua langsung sumringah, langsung sukron, 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 saudara ya. Saya jadi bisa bahasa Arab cuma satu, sukron, saudara. Dan Tuhan bilang, kenapa aku jatuh cinta dengan anak itu? Nggak peduli repot, nggak peduli dia tahu bakal dimarahin kamu. Saya cara melihatnya udah gini, kemana-mana perang, bawa cool box kayak gitu saudara. Tapi Tuhan bilang, aku sangat suka. Saudara, dan kalau saudara lihat wajah orang-orang ya, kepanasan dikasih cool air ya, semua bahagia, semua bahagia saudara. Dan dia bilang, Tuhan itu air hidup. Nama pelayanan saya Living Water. Jadi dari awal Tuhan sudah bilang, bagianmu gampang, bagi-bagi air aja. Ini kalau saya akan sedikit ngomel, itu ndak gampang Tuhan, nenteng air itu wabot. Tapi dia lakukan dengan sukacita. Setiap mau perang, dia isi kulpoknya dengan es sebanyak-banyaknya, masukin air semua, dia gotong saudara, perang. Bisa enggak tugas sekecil apapun? Saudara mungkin orang bodoh, saudara mungkin enggak bisa perang, saudara mungkin enggak punya otoritas besar. Saudara bisa kok bagi-bagi air di tengah 52 derajat Celcius. Saudara bisa kok gotong kulpok saudara di tengah panas yang seperti itu. Ketaatan membuat Tuhanmu bersuka cita. Saudara, yang kedua ya, yang kedua, saudara, tahun ini ditentukan caramu menabur. Karena itu tadi saya bilang semua tepat. Saudara, sebenarnya kan salah satunya kenapa saya minta saudara perpanggilan. Jadi sebenarnya Tuhan itu mintanya nanti di depan akan kita buat di akhir. Saudara, caramu memberi harus berbeda. Saya masih ingat hari itu. Saudara, hari itu kami ada pelantikan, nggak banyak dari sini yang ikut di puncak. Dan setiap orang boleh memberikan persembahan dengan cara yang dia tanya Tuhan. Saudara, dan ada beberapa, maaf kata saudara ya, ngesot, bukan berlutut loh saudara, rebah. Dia merayap ke depan dan dia taruh di kaki Pak Agung.
Saudara, hari itu dia tidak taruh saudara di kotak persembahan, tapi orang itu taruh di kaki Pak Agung. Dan dia cium kaki Pak Agung. Saya ini saksi mata. Pulang dari sana hidup orang ini berubah total. Bukan karena Pak Agungnya. Pada waktu dia lakukan itu, dan sepanjang jalannya dia bilang begini, doanya tuh saya masih ingat, terngiang, pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawa artinya begini, jadikan aku Tuhan abdi dalam-Mu yang selamanya mencium kakimu. Saudara, cuma itu doanya, pakai bahasa Jawa tapi. Jadikan aku Tuhan abdi dalam-Mu yang selamanya mencium kakimu. Waktu dia buat itu, saya itu berdiri di depan, kan saya sama Pak Agung berdiri di depan. Saya tidak bisa berhenti nangis karena apa? Saya lihat Tuhan. Dan hari itu ini salah satu orang yang Tuhan langsung tongkat itu diginikan. Nasibnya akan berubah, selamanya tinggal di istana raja. Khotbahnya Pak Fendi tadi benar. Caramu memberi itu menentukan. Ini persembahan awal tahun. Caramu memberi itu menentukan. Saudara, dan saya berdoa nanti Tuhan itu pesan. Tapi tadi Pak Fendi sudah khotbah. Saudara, nanti di depan akan ada saudara kotak persembahan. Dan di depan kotak persembahan itu akan ada pemimpin-pemimpin panggilan. Tuhan itu bilang 1 panggilan 7 pemimpin. Saudara, dan masing-masing saudara bawa persembahanmu. Saudara jangan lakukan ngesot ya, nanti nggak selesai-selesai, kasihan. Tapi yang saya mau tekankan, caramu bisa mengerti. Misalnya pada waktu kamu bawa, kasih ngomong, ikat aku Tuhan selamanya di mezbahmu. Statement-statementmu itu loh menentukan apa yang kamu terima. Saudara bisa menangkap sampai sini? Dan nanti pemimpinmu akan mengurapi saudara dengan minyak ini. Saudara, ada minyak lagi yang saudara terima, ya. Kasih minyak saudara ke pemimpinmu. Kenapa? Itu tanda saudara dipegang. Ada urapan yang dialirkan pada waktu pemimpinmu megang. Saudara, dan ini Tuhan itu ngomong sampai detail. Harus ada emas, harus ada biru tanda kesetiaan. Karena hari ini urapannya adalah urapan kesetiaan. Yang emasnya urapan kemuliaan. Dan di dalamnya, di bawahnya ada 7 saudara ya, adalah saudara urapan 7 sumpah. Saudara sudah terima semuanya? Nah, ya ada tulisannya juga di tas saudara ya. Yang nggak punya ya suami istri bareng-bareng lah. Kalau yang nggak ada suami istri pinjem temen, nah, ya. Tapi hari ini saudara akan terima terakhir nanti. Tapi jangan double-double ya. 1 orang 1 saja. Ya, 1 orang 1 saja, diurapi dengan 1 pemimpin. Saudara, karena engkau akan menerima apa? 1 urapan kesetiaan, 2 urapan kemuliaan, dan 7 urapan 7 sumpah. Bisa mengerti? Ya, itu nanti penutup langsung pulang, habis itu bubar. Saudara, habis itu bubar. Ya, ingat caramu mempersembahkan. Saudara persembahkan. Kalau saudara bilang, Bu, saya tidak bawa uang, tidak apa-apa. Karena yang lihat Tuhan. Saudara bisa persembahkan cintamu. Saudara bisa persembahkan ketaatanmu. Saudara bisa persembahkan, saudara dari belakang nyanyi pelan-pelan, persembahkan pujianmu. Tapi Tuhan bilang, masuki gerbang tahun baru dengan cinta, pujian, dan persembahan. Maka Tuhan akan memberikan urapan kesetiaan. Karena tahun ini engkau harus setia.
Urapan kemuliaan, supaya tahun ini saudara menerima kemuliaan. Dan yang terakhir, urapan 7 sumpah untuk engkau dipegang sepanjang tahun ini. Caramu menabur sepanjang tahun ini menentukan. Saudara, ayatnya berkata, jika kamu pikir Allah bisa dipermainkan, jangan bohongi dirimu. Ayatnya keras sekali. Jangan bohongi dirimu. Kalau saudara ngasih gini ya, uang lecek, jangan pikir Allah bisa dipermainkan. Saya sudah lihat orang-orang yang dia tidak punya apa-apa jadi kaya raya. Saudara masih ingat cerita saya tentang Bobi Saputra? Di titik paling rendah, sudah mau mati karena narkoba, cuma bilang begini, Tuhan, kalau engkau masih mau terima sampah ini, ambil. Hari ini Tuhan angkat kaya raya tanpa modal uang 1 sen pun. Saudara bisa bayangkan caramu menabur. Yang dia tabur apa hari itu? Dirinya. Saudara, sampai hari ini dia bergabung di satu gereja dan dia jadi apa? Asyir. Saudara, kalau saudara dengarkan kesaksian yang lain, bukan konten ya. Bedakan konten dengan kesaksian. Dia berkata, dalam sepanjang hidupnya setelah dia bertobat, dia sama sekali nggak ngerokok, nggak minuman keras, nggak main perempuan. Dia bilang, bahkan saya tidak mau bersentuhan atau pergi ke dugem, enggak. Dia bilang, saya pakai hidup saya buat melayani Tuhan. Saya berdoa saudara nangkep caramu menabur. Saya tidak pernah nyesel nabur seluruh hidup saya, saudara, di ladang Tuhan dari sejak saya kecil. Apa yang hari ini saya tidak punya? Saudara, saya mengalami hidup yang istilah saya 1% dari orang sedunia 8 miliar tidak alami. Saya ke 8 benua, saudara ya, ke 7 benua, satu-satunya yang belum Antartika tuh saudara ya. Jadi 6 lah, tapi udah dekat-dekat situ lah, Amerika sudah. Saudara, banyak orang nggak pernah ke Arktik, saya ke Arktik udahan. Saudara mau apa sih? Keluarga baik saya punya. Saudara, anak-anak ajaib saya punya. Keluarga yang diberkati saya punya. Makanan terbaik saya punya. Tidak ada yang saya tidak punya. Hanya karena apa? Meletakkan seluruh hidup saya. Hanya orang bodoh yang berpikir hidupnya bisa diatur oleh dirinya. Sampai hari ini yang saya teriakkan apa? Ambil poses seluruh hidupku, jangan sisakan 1% pun. Tapi ada orang-orang bodoh yang bilang begini, kenapa sih aku mesti diatur-atur kayak orang di penjara? Itu orang paling goblok di dunia. Di sini ada orang-orang goblok, boleh angkat tangan yang mau mengatur hidupnya sendiri. Siapa yang berkata saya bisa mengatur hidup saya sendiri? Boleh angkat tangan. Yang berkata saya bisa mengatur uang saya sendiri? Boleh angkat tangan. Yang berkata saya bisa mengatur perusahaan saya? Boleh angkat tangan. Anak-anak muda yang bisa berkata saya bisa cari jodoh sendiri? Boleh angkat tangan. Dan hari ini tidak usah terima urapan. Kalau engkau lakukan juga karena terpaksa, kamu ya, kalau merasa bisa cari sendiri, tidak usah terima urapan. Ayatnya jelas bilang Allah tidak bisa dipermainkan. Anak-anak muda, lu main penari-penari, lu pikir lu bisa nari dan berzina. Ini ayatnya. Allah tidak bisa dipermainkan. Saya bahkan tidak pernah pacaran sampai saya dapat jodoh dari Tuhan. Allah tidak bisa dipermainkan. Tahun ini gak main-main. Jangan ambil urapan.
kalau engkau bermain-main. Saudara yang ketiga, apa yang kukatakan kepadamu di tempat tersembunyi, nyatakan secara terbuka. Dan apa yang kubisikkan di telingamu, beritakan secara terbuka pada semua orang. Saudara, tahun ini seperti yang tadi dikatakan oleh Pilar, kalau engkau tidak bisa masuk ke secret Tuhan, engkau tidak akan mengalami kunci-kunci kemenangan. Ada banyak orang tidak pernah masuk ke secret Tuhan, ke tamannya. Saudara, kalau kita begini nih belum masuk ke secret ya, ini masih bareng-bareng. Tapi tahun ini saudara harus punya waktu pribadi, sampai engkau nangis di jamah Tuhan, sampai engkau dengar cintanya, pelukannya, rahasianya buat setiap saudara. Tahun ini Dia akan nyatakan rahasia-rahasia kalau saudara ikuti dalam segala hal ajaib. Saudara bayangkan, di awal tahun, ini sudah mau akhir tahun, Tuhan ngomong sama saya, beli emas. Saudara, jadi uang Mahanaim sebagian saya beliin, sebagian uang saya. Saudara, hari itu masih 900 harganya. Saudara, hari ini sudah berapa? 2 juta berapa? Ya. Kalau saudara tanya Tuhan ngomong apa lagi? Saudara, kalau beli perak naiknya masih 5 tahun lagi. Naiknya cuma dikit-dikit. Tapi saudara mau naik, mau beli boleh, karena Tuhan bilang pasti naik. Tapi naik banyak akan 5 tahun lagi. Saudara, kalau emas sudah tanya, Bu masih naik? Masih, tapi tahun depan akan nyampe 2,5. Saudara, tapi bagaimana saya bisa tahu? Ya karena Tuhan ngomong. Tuhan ngomong. Saudara, bahkan pada waktu itu cuma saya ini susah, jadi saya, Tuhan ngomong gini, beli ya kripto. Tuhan ngomong. Tapi saya bilang, aduh Tuhan, duit mepet dan sebagainya. Saudara, jadi saya kurang perhatian. Tapi naik semua, saudara. Itu cuma soal yang jasmani, apalagi yang rohani. Kemarin ada satu orang, saudara, dia itu divonis gagal ginjal, saudara, karena saudara darah tinggi dan diabetes. Dan dokter bilang dia harus operasi, bla bla bla, harus gagal ginjal. Saudara, dan dia datang dan saya berdoa, Tuhan bilang gini, stop semua obat. Kalau dia berani ikuti aku, stop semua obat. Minum mahoni aja. Pagi, siang, sore, 2. Saudara, dan saya bersyukur orang ini taat. Dia bilang, toh saya obat gak bisa nyembuhin kok Bu. Saya stop aja. Dia stop semua obat. Dia minum mahoni. Saudara, diabetesnya, darah tingginya normal. Dan tiba-tiba saudara, setelah dia stop 1 bulan, fungsi ginjalnya mulai naik. Dan dia sekarang gak usah cuci darah. Saudara, kalau sudah bilang apa saya pintar, enggak, saya juga gak tahu. Tapi Tuhan ngomong. Tapi ada banyak orang yang gak dengerin Tuhan. Kalau sudah bilang, Bu, itu resep buat semua orang, ya enggak. Karena setiap tubuh berbeda. Tapi saudara harus masuk ke secret Tuhan. Untuk anakmu, untuk bisnismu. Saudara, saya selalu ngomong apa adanya. Saya sebenarnya sudah ngomong waktu itu sama Stephen. Saya bilang gini, Pen, restoran tuh gak oke, karena Tuhan bilang akan drop. Tapi hari itu restoran pertamanya sangat oke. Untungnya setiap bulan 500 juta. Saudara, dia buka langsung 3 restoran lagi. Tapi ujungnya dalam 3 bulan, dia baru buka 3 bulan loh saudara, tutup lagi yang 3. Kenapa? Ya karena enggak bisa. Saudara bilang ini, sekali buka restoran untung, saudara buka lagi, enggak bisa.
saudara harus tanya Tuhan. Kalau saudara masuk ke secretnya Tuhan, maka saudara akan lihat hidupmu akan berbeda. Hidupmu akan tiba-tiba mengalami keajaiban demi keajaiban. Tapi sekali lagi, tahun ini seberapa engkau melihat kemuliaan tergantung seberapa engkau masuk ke secretnya Tuhan. Saudara yang kemudian, ya, ini yang perkataan Tuhan. Nah, saya sebenarnya masih banyak, tapi ini yang terakhir karena wajah saudara sudah mulai capek. Ya, mari baca sama-sama dengan suara keras. 3, 2, 1. Itulah sebabnya aku mengutus nabi-nabi untuk mengguncangkanmu, dan firmanku menembus hatimu, supaya engkau sadar akan penghakimanku yang menyala seperti terang. Aku menginginkan kasih yang bertahan lama, bukan agama yang kosong. Aku mau engkau sungguh-sungguh mengenal Allah, bukan sekadar menghadiri pertemuan doa. Saudara, Tuhan itu ngomong sama saya sangat keras. Tuhan bilang ini, tahun ini penghakimanku akan berjalan. Tahun ini penghakimanku akan berjalan. Saudara, engkau tidak bisa ya bilang begini, saya sudah datang kebaktian. Nih ayatnya, bukan agama yang kosong. Aku mau engkau sungguh-sungguh mengenal Allah. Saudara, dia bilang, aku mau, Tuhan bilang, sampai engkau dapat firman yang menembus hatimu. Yang menembus hatimu. Kalau saudara berpikir saudara bisa main-main dengan omonganmu, saudara bisa ngomong bual, gosip, ngomongin pemimpin, dan saudara pikir hidupmu oke-oke aja, salah besar. Lihat hidupmu hancur, saudara. Percayalah hancur. Saya ini saksi mata. Orang yang kalau di depannya ngomong gini, oke, iya, di belakang ngomong gini, gila ya pemimpin kita ya, maunya nyuruh doang. Orang kayak begitu gak pernah berhasil, saudara. Percayalah, saya ini saksi mata. Saudara yang pelayanan, saya mulai pelayanan dari umur 10 tahun ya. Saudara yang pelayanan bersama saya, anak-anak hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan ribuan. Dan saudara pikir Tuhan pilih kasih? Enggak. Bahkan yang paling dalam kau buat ketika engkau ngomel sendiri di rumah, ketika engkau tidak mengampuni, ketika engkau tidak bisa mengasihi pemimpinmu, ketika engkau berzina, ketika engkau, saudara, korupsi. Korupsi jangan dipikir gede-gedean ya. Korupsi kecil aja. Transport, ya, cariin angkot. Kita tahu 2 juta, kita naikin 2.200.000. Kan saya bolak-balik cari telepon butuh. Itu korupsi loh, saudara. Saudara dipercayakan rumah singgah. Dalam setahun, dari pertama dirintis 100 orang, saudara dalam setahun jadi 20 ekor. Itu korupsi. Saudara, kalau saudara tahu di pemerintahan, kalau saudara pegang BUMN dan BUMN-nya rugi, itu termasuk korupsi loh, saudara. Saudara, kesalahanmu nggak ngecek, kesalahanmu sampai banyak uang malir. Nadiem itu bukan dia yang ngambil loh, saudara. Dia kena karena nggak ngecek. Saudara, Muiz itu bukan karena dia ngambil kerugian. Saudara, banyak orang beda dengan Yakub. Yakub bilang, yang dimakan serigala aja aku yang ganti. Saudara, ketika anak-anak saya, saudara tanya Joshua, hari itu saudara GWR kehilangan, saudara, kamera, dicolong. Mereka nggak salah, dicolong, saudara. Tanya Joshua,
saya langsung transfer. Betul Jos? Saya langsung transfer. Kenapa? Saya bilang, Tuhan, salahnya anakku, mungkin dia nggak cover, mungkin dia nggak doling, mungkin dia nggak doa. Aku bertanggung jawab. Saya langsung transfer. Waktu keyboard hilang, saya langsung transfer. Saudara, saya tidak mau. Bahkan ketika uang Mahanaim dipinjam buat vintage dan tidak balik, saya bayar pakai uangnya warisan. Saudara, waktu kita booking pesawat, saudara, dan kemudian digeser, saudara, itu kita rugi 3M. Saya bayar pakai uang pribadi. Kenapa? Karena saya tidak mau, saudara, jadi orang yang tidak bertanggung jawab. Saya mau setiap firman itu nembus ke dalam jiwa, tubuh, roh. Kenapa saya juga selalu ngaku dosa kalau saya salah di depan umum? Saya kalau salah kan ngaku dosa di depan umum. Karena saya tidak mau ada dosa tersembunyi. Saya selalu berkata, tembusi sampai yang paling dalam. Dan saya saksi hidup, mereka yang menyembunyikan dosa sekecil apapun, ada tuntutan iblis. Bukan Tuhan jahat, ada tuntutan iblis. Ada tuntutan iblis. Hari ini saya berharap saudara menghadapi tahun ini dengan sangat gemetar. Karena satu sisi sangat ajaib yang Tuhan mau, tapi satu sisi Tuhan bilang, nak, mau tidak mau, aku harus mulai mengadakan penghakiman. Karena kita akan memasuki surga menyentuh bumi. Ingat, ketika surga menyentuh bumi, ada Usa cuma megang kereta, langsung apa? Mati. Ada Ananias dan Safira cuma ngomong gini, seluruhnya, padahal sebagian. Loh, ini bohongnya bohong kecil banget loh. Dia bilang saya kasih semuanya, padahal sebagian. Mati. Nah, kita bohongnya kan mengerikan. Bohong kita kan nggak kayak mereka cuma secuil. Bohong kita sekuintal. Saudara, ini masa surga menyentuh bumi. Ingat, ada satu orang dengerin khotbah sembari ngantuk, hukumannya apa? Mati. Di sini yang tidur banyak itu di belakang. Kalau surga menyentuh bumi, jangankan saudara, itu yang di belakang itu penyanyi, pelayan Tuhan itu tuh yang suka sembunyi itu. Tuh penari-penari itu. Saudara, kalau masa surga menyentuh bumi, ini sangat tidak mudah. Saya berdoa saudara mengerti. Jangan biarkan kau punya agama kosong. Biarkan kau minta hari ini firman itu menembusi hidupmu. Saya ingatkan yang Tuhan pesan, ketaatanmu yang menentukan berapa yang kau terima. Caramu menabur menentukan nasibmu tahun ini. Ingat, jangan pikir menabur itu uang tok. Menabur perkataan, menabur cinta, saudara, didikan. Ya, 3, saudara, seberapa engkau bisa masuk di secret place, seberapa engkau akan menemukan kunci-kunci yang ajaib tahun ini. Dan yang terakhir, seberapa engkau biarkan firman menembusimu sampai yang paling dalam. Seberapa tahun ini engkau mendapat banyak.
Mari siapkan diri, kita akan tutup. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya percaya kita pasti diberkati. Apabila kita diberkati dengan tayangan hari ini, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga diberkati. Firman Tuhan mengatakan, diberkati untuk memberkati, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan namanya diagungkan. Sahabat, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari tayangan hari ini. Marilah catat poin-poin yang telah disampaikan, kita simpan dalam hati dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kita pasti akan bertemu di yang namanya masalah. Kita tidak perlu undang masalah, tetapi dia sendiri akan menghampiri kita dengan maksud menguji iman kita, apakah kita tahan uji dan tetap mengandalkan Tuhan atau tidak. Tetapi apabila kita menang atas masalah itu, maka kita juga akan mendapat pujian dari Sang Pencipta. Karena kita tahan uji dan terus mengandalkan Tuhan, tidak hanya dapat pujian, dapat mahkota juga. Mahkota abadi karena kita setia dan tetap kuat dalam Tuhan. Shalom, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar satu tema yang tentu pasti akan memberkati kita, yaitu memilih yang benar. Orang percaya pasti memilih yang benar, memilih kegiatan pekerjaan yang benar yang menguntungkan dirinya di masa depan. Apabila hari libur, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita bermain game sepanjang hari dan membuka aplikasi main game sepanjang hari? Apakah itu yang akan kita lakukan? Orang percaya pasti menggunakan waktu yang sangat bijak, bisa belajar, bisa beristirahat, dan juga bisa membantu orang tua. Jadi sekali lagi, orang percaya pasti menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dia belajar, dia juga beristirahat, dan dia juga membantu orang tua, membantu orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi, orang percaya pasti memilih yang benar. Ingat, 3B. Yang pertama adalah belajar, bekerja, dan beribadah. Ingat hal ini, ingatlah selalu belajar, ingatlah selalu bekerja, dan beribadah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali lagi kita akan belajar tentang tema memilih yang benar. Kita belajar dari tokoh satu Perjanjian Lama, satunya Perjanjian Baru. Kita mulai saja belajar dari tokoh Perjanjian Lama, yaitu Nuh. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Nuh. Hal-hal apa yang akan kita pelajari? Mari kita dalami. Kejadian 6-10. Tetapi kita fokus di Kejadian 6 ayat 5-8. Mari kita baca firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mari kita pelan-pelan mempelajari ayat ini. Pertama, ketika dilihat Tuhan dari sorga, Tuhan melihat ke bumi dan dia melihat dan mendapati kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di sini kita tahu bahwa alasan Tuhan marah itu karena ulah manusia. Kita lihat ulah manusia ini mengakibatkan hal apa saja. Pertama, Tuhan menyesal ya karena ulah manusia itu, sehingga lingkungan sekitar, yaitu hewan, binatang-binatang juga mendapat hukuman dari Tuhan.
Jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan menyesal karena ulah manusia, dan dampak dari itu hewan-hewan pun mendapat resiko, mendapat konsekuensinya dari perbuatan manusia. Ketika kita membuang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Tentunya pencemaran air. Binatang yang hidup di air tercemar, dan hewan-hewan atau binatang yang hidup di air bisa mati karena ulah manusia membuang sampah sembarangan. Jadi marilah kita menjaga lingkungan kita sebaik-baik mungkin. Baca ayat 7 ya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan menyesal karena manusia, karena itu hewan pun kena dampaknya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Mengapa Nuh mendapat kasih karunia? Mari kita dalami. Siapa Nuh? Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan. Ingat, orang benar belum tentu benar di mata Tuhan. Tetapi orang yang dibenarkan Tuhan, yang sudah diampuni Tuhan, dimaafkan Tuhan, dihapuskan Tuhan dosanya, dibenarkan oleh Tuhan karena dia percaya, karena saya percaya kepada Tuhan dan kemudian saya dibenarkan, maka orang benar ini mestinya melakukan hal-hal yang benar yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti Nuh. Nuh benar di mata Tuhan dan dia mendapat kasih karunia, dan dia dibebaskan dari malapetaka kedahsyatan air bah. Oke, kita belajar lebih dalam lagi. Tidak mau terpengaruh oleh pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Artinya Nuh tidak mau terpengaruh pikirannya dengan pikiran-pikiran dunia, perkataan-perkataan dunia, perbuatan-perbuatan dunia yang tidak memberikan contoh. Dia tidak mau mencemari pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya. Kita tahu bahwa sebuah kapal tidak akan tenggelam dengan air yang di sekitarnya. Akan tetapi kapal itu akan tenggelam apabila air yang di sekitarnya sudah masuk ke dalam. Artinya kita tidak akan bisa terpengaruh apabila kita tidak mengizinkan perkataan-perkataan orang masuk ke dalam pikiran kita. Jadi pikiran kita ini adalah sebuah aset, sebuah properti yang sangat berharga. Jangan kita mau dikotori, dirusak properti kita oleh perkataan-perkataan orang. Jangan sekali-kali mengizinkan hal itu masuk ke alam pikiran kita. Tetapi mari kita pikirkan yang ada di atas, yang di sorga, yang indah, yang mulia. Itulah yang dilakukan oleh Nuh, sehingga Nuh berkenan di mata Tuhan. Senantiasa hidup bergaul dan beriman kepada Allah. Orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka senantiasa dia bergaul dan beriman kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan, yang ada di Alkitab yang benar, perkara-perkara yang baik, itulah yang kita lakukan. Memang dalam Alkitab banyak sekali peristiwa, banyak sekali kejadian dituliskan untuk satu hal, informasi, satu hal lagi, pengajaran. Jangan kita menjadikan informasi itu dari pengajaran, tetapi carilah pengajaran yang menguatkan kita. Oke? Yang berikutnya, menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman, dan perbuatan baiknya. Nuh menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman, dan perbuatan baiknya. Jadi seorang bapa, seorang kepala rumah tangga harus mengikuti teladan yang diberikan Nuh kepada anak-anaknya, menantunya, bahkan istrinya. Inilah contoh yang memilih dengan benar. Berikutnya kita belajar dari seorang tokoh di Perjanjian Baru, yaitu Paulus. Hal apa yang akan kita pelajari? Kisah Para Rasul 9 ayat 1-6. Kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1-2. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik,
supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Siapa Paulus? Paulus memiliki doktrin yang begitu keras. Ajarannya menyakiti orang lain adalah salah. Tapi Paulus merasa benar ketika dia menyakiti orang lain, ketika dia menangkap pengikut Tuhan dan menjebloskan ke penjara, menganiaya. Dia merasa benar akan hal itu. Tetapi sekali lagi, ajaran yang menyakiti orang lain adalah salah. Tuhan tidak pernah mengajarkan, bahkan agama-agama di dunia tidak pernah mengajarkan menyakiti orang lain adalah benar. Tidak, tetapi menyakiti orang lain adalah ajaran yang salah. Orang yang bertemu dengan kebenaran, Yesus, pasti melakukan dan memilih yang benar. Kita lihat, Saulus yang begitu bengis, begitu keras, begitu kejam, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menjadi lunak, dia menjadi bertobat, dan dia menjadi orang yang memilih yang benar. Sekali lagi, orang yang telah bertemu dengan Tuhan Yesus pasti berubah. Jadi sahabat, apabila sahabat punya nenek, kakek, bapak, ibu, apapun itu, bawa mereka dalam doamu, doakan mereka. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan, maka mereka akan berubah. Jadi sekali lagi, orang sekeras apapun, sebejat apapun, sebengis apapun, ketika dia bertemu dengan Tuhan, pasti lunak dan mengalami perubahan yang luar biasa. Contohnya adalah Paulus ini. Paulus memilih untuk menjadi pelayan Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia dibutakan dan dia di sana bertobat, berpuasa, kemudian dipulihkan, disembuhkan butanya, dan akhirnya dia memilih menjadi pelayan Tuhan. Memang Tuhan telah memilih dia dan menyiapkan dia menjadi penginjil luar biasa. Paulus menjadi penginjil yang luar biasa. Dari 27 kitab perjanjian baru, 13 diantaranya Pauluslah yang menulis atas ilham yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi sahabat, orang yang telah dipilih Tuhan pasti memilih yang benar. Orang yang dibenarkan Tuhan pasti melakukan hal-hal yang benar, yang tentunya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti pengajaran hari ini. Hari ini kita belajar dari seorang tokoh bernama Nuh dan juga Paulus. Terima kasih. Apabila ada komentar, pendapat yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan, boleh tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, kesaksian hidup bersama Tuhan yang telah dibagikan. Sungguh kami diberkati. Berkatilah para pembicara hari ini. Berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.